Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah dan senantiasa mengharap rahmat Allah, dan alhamdulillah kita pada saat ini berada dalam rahmat Allah, yaitu di majlis ilmu. Selalu yang menjadi harapan kita di majlis ilmu adalah memperoleh ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menjadikan kita memahami hakikat hidup, yaitu untuk beribadah dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Saudaraku yang Allah muliakan, insyaallah kita akan lanjutkan bahasan kita dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis ke-7. Insyaallah hadis tentang agama itu nasihat, ya. Agama itu nasihat. Apa yang akan kita dapati sebagai ilmu untuk kita praktekkan dalam kehidupan beragama melalui hadis ini, insyaallah nanti kita akan bahas dari hadis yang ke-7 ini teman-teman. Poin-poin bahasan, apa itu agama, apa itu nasihat, bagi siapa nasihat, setiap muslim perlu nasihat. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitab Allah, nasihat bagi Rasulullah, nasihat bagi pemimpin kaum muslimin, dan nasihat bagi kaum muslimin secara umum. Dan yang keenam adalah faedah hadis. Baik, sebelum kita bahas poin demi poin, saya bacakan dulu hadisnya. Ini hadisnya, ya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya para sahabat, nasihat untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, serta untuk kaum muslimin secara umum. Teman-teman ya, ini hadisnya pendek, berbicara tentang nasihat. Poin-poin yang akan kita bahas tadi sudah tergambar, namun untuk
menjadikan poin-poin bahasan ini benar-benar kita bisa menghayatinya dari hadis yang pendek ini, ya. Ini perlu saya sampaikan penjelasan seperti ini, ya. Tinjauan dari struktur kalimat berdasarkan para ahli bahasa Arab. Di sana dalam hadis ada ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah yang terjemahannya agama itu nasihat atau agama itu adalah nasihat. Ya, seperti itu kurang lebih terjemahnya. Namun karena ini adalah yang keluar dari lisan Rasulullah SAW, pendek, tapi maknanya harus seperti minimalnya yang tadi ada dalam poin-poin bahasan. Kita harus mengetahui, memahami apa itu agama, apa itu nasihat, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk memahami agama itu nasihat supaya bisa terinternalisir dalam diri kita, kita coba lihat, ya, kita pahami dari struktur, ya, struktur kalimat. Teman-teman yang belajar bahasa Arab, di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya jumlah, ya. Bahasa kitanya kalimat. Jumlah ini ada ismiyah, ada fi'liyah, minimalnya ada 2 jumlah. Apapun, dimanapun teman-teman membaca, baik Al-Quran atau hadis atau artikel-artikel berbahasa Arab, itu tidak lepas dari 2 jumlah ini. Jumlah ismiyah, fi'liyah, ismiyah, fi'liyah. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita bisa mendapati kalimat itu penuh dengan tanda-tanda baca. Ada koma, ada titik 2, ada titik koma, macam-macam. Tapi coba dalam bahasa Arab, ya, terlebih Al-Quran, hadis, tidak kita dapati tanda-tanda baca tersebut, ya. Ya, mungkin kita bisa mendapati tanda-tanda baca tersebut di artikel-artikel Arab yang kekinian, ya. Tapi kalau sudah Arab yang lama, klasik, tidak didapati. Nah, kalau kita tidak memahami struktur bahasa, jumlah ismiyah seperti apa, jumlah fi'liyah seperti apa, sulit kita memahaminya, ya, sulit kita memahaminya. Kenapa? Karena nggak diketahui mana titik, mana koma. Apalagi di zaman Rasul, zaman sahabat, belum ada garis yang namanya fathah, namanya domah, kasroh ten, belum ada. Ya. Ada di museum Quran di sana, ya begitu aja bersih, ya. Bersih, nggak ada patah, nggak ada kasroh, nggak ada domah. Apalagi tanda-tanda baca yang lain, titik koma tidak ada. Nah, jadi di sini kita perlu, ya, untuk bisa memahami teks-teks Arab, Al-Quran, hadis, itu perlu memahami ini tata bahasa, ya, tata bahasa yang dikenal dengan ilmu nahwi, ya, ilmu nahwu. Itu dasar sekali. Sebelum kita nanti belajar ilmu, disiplin ilmu yang lainnya, itu ilmu nahwu nomor 1, teman-teman. Nah, kita belajar, kita menyampaikan, tapi nggak bisa ilmu nahwu, akan terasa janggal, ya, akan terasa janggal. Nah, teman-teman, jadi di dalam bahasa Arab ada istilah jumlah ismiyah, al-jumlatu al-ismiyah, kalimat isim, ya. Artinya al-jumlatu tubda bil ismi, dimulai dengan isim. Apa sih yang teman-teman harus pahami ketika mendengar kata isim? Singkatnya, isim itu kalau di bahasa Indonesia kan bisa kata benda, ya, ini meja,
masjid. Apa yang kita lihat sekarang semua isim, kata benda. Atau kata sifat, kata yang nempel ke benda-benda. Kita bisa mengenal benda ini warnanya, itu sifat namanya. Ya. Ada juga dhamir, kata ganti, dia, mereka, saya, anda. Nah, itu namanya isim juga. Ada juga kata tunjuk, itu, ini. Nah, itu semuanya isim. Nah, jika kita ingin membuat jumlah ismiyah, maka tadi harus dimulai dengan isim. Entah itu dengan kata benda, ya, entah itu dengan kata sifat, dan yang tadi saya sebutkan. Contohnya misalnya, apa bahasa Arabnya masjid? Masjid. Nah, coba buat jumlah ismiyah. Nah, kata masjid harus disebut terlebih dahulu. Tapi kalau yang disebut itu bukan kata ganti, bukan kata tunjuk, ya, maka harus diberi tambahan alif lam. Tadinya masjid jadi al masjidu. Kalau nggak ditambah al, tidak boleh. Ya, kecuali kata ganti, misalnya dia, gua, nggak perlu ditambah lam. Atau kata tunjuk, dalika, nggak perlu. Tapi kalau selain itu, tambah alif lam. Al masjidu. Nah, itu sudah punya arti masjid itu, atau masjid itu adalah, ketika kita mendengar kata masjid itu, kita bertanya, kenapa? Ada apa? Nah, maka diperjelas. Bagus. Bagus bahasa Arabnya apa? Jamilun. Nah, jadilah lengkap. Al masjidu jamilun. Terjemahnya gimana? Masjid itu bagus. Atau masjid itu adalah bagus. Paham nggak ketika mendengar kalimat begitu? Paham? Oh, berarti dia memberitahu kepada kita bahwa masjid itu bagus, keadaannya bagus, sifatnya bagus. Nah, itulah asli jumlah ismiyah seperti itu. Di dalam Al-Quran seperti itu, hadis seperti itu, ya, tidak akan lepas dari seperti itu. Jadi hukum asal jumlah ismiyah, kalimat yang dengan isim sempurna dan menyampaikan pemahaman, itu aslinya yang satu harus pakai alif lam. Kalau bukan nama orang, kalau bukan domir, harus pakai alif lam. Nah, yang keduanya ini depannya tidak boleh pakai alif lam. Nah, yang pakai alif lam diistilahkan dengan ma'rifat, yang tidak alif lam nakiroh. Nah, jumlah ismiyah itu seperti itu teman-teman. Harus ma'rifat nakiroh, ma'rifat nakiroh, ma'rifat nakiroh. Bisa dipahami ya? Nah, apa tujuannya? Menyampaikan informasi secara tegas. Nah, jadi kalau ada jumlah ismiyah disampaikan, itu artinya memberitahu kepada kita, jangan ragu. Ini ada informasi yang benar. Jangan ragu. Ya, jangan ragu. Kalau ada informasi dalam bentuk jumlah ismiyah, al masjidu kabirun, masjid itu besar, ini isinya informasi yang jelas, yang tegas. Jangan ragu. Itu diantara jumlah ismiyah, faedahnya, fungsinya. Nah, ini jumlah ismiyah teman-teman. Kata yang pertama disebut mubtada. Kata yang kedua tadi kabirun khobar. Tadi saya sampaikan, jumlah ismiyah itu hukum asalnya ma'rifat, ada alif lamnya, dan nakiroh tanpa alif lam. Ya, secara singkat seperti itu. Ya. Tapi lihat di sini teman-teman, di dalam hadis ini jumlah ismiyah, tapi ini kata yang kedua dia tetap pakai alif lam. Berarti seakan-akan gimana? Menyalahi aturan. Harusnya tanpa, harusnya ad-dinu nasihatun harusnya. Tapi kenapa dalam hadis ini nasihatnya tetap ada alif lam? Ad-dinu an-nasihatu.
Ini namanya mubtada, artinya isim yang diawalkan, ya. Kemudian nasihah, khobar, artinya yang menjelaskan tentang perihal mubtada. Nah, di sini kalau kembali kepada aturan, seakan-akan ini menyalahi aturan. Kenapa? Kenapa alif lam harusnya tanpa alif lam? Nah, ternyata di sini bukan menyalahi aturan, tapi di sini lihat, ya. Di sini kemungkinan khobar itu bisa nakiro alias tanpa alif lam. Katakanlah adinu, buang alif lamnya, nasihatun. Tapi bisa juga dengan bentuk pakai alif lam, namanya ma'rifat. Ad-dinu an-nasihatu. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa di sini ada makna yang khusus dan harus menjadikan kita fokus terhadap makna tersebut. Nah, apa maknanya ini? Jadi ad-dinu an-nasihah itu tafsirannya, kalau dalam bahasa tafsir ya, kalau bicara Quran tafsir, kalau hadis sarah saja. Nah, ad-dinu an-nasihah itu sama saja dengan maknanya begini, mad-dinu illan nasihah. Tidaklah agama itu kecuali nasihat. Apa yang teman-teman pahami? Tidaklah agama itu kecuali nasihat, atau tidak ada agama kecuali nasihat. Apa yang dipahami? Berarti sepenuhnya agama itu nasihat. Sepenuhnya agama nasihat. Beda kalau tanpa alif lam. Kalau tidak pakai alif lam bisa jadi berbeda maknanya. Ya. Apa artinya? Nasihat itu bisa di dalam agama, bisa juga di dalam selain agama. Tapi kalau ini seakan menunjukkan agama ini seluruhnya nasihat. Ya, tidak sedikit pun dari agama itu bukan nasihat, semuanya nasihat. Jadi pahami ya? Nah, makanya maknanya dengan menggunakan ma'rifat, ada alif lamnya, ini faedahnya, ini fungsinya lil hasr. Apa itu lil hasr? Ada yang mengatakan lil ikhtisas, lil khusus. Beda. Khusus dengan hasr beda. Kalau khusus bisa jadi nanti ada taksis, pengkhususan. Nah, contohnya ini khusus orang-orang Bogor. Tapi dari orang-orang Bogor diambil mana orang-orang Cilebut. Nah, orang-orang Cilebut yang diambil dari orang-orang Bogor, tadinya kan khusus orang-orang Bogor. Dari orang-orang Bogor diambil orang-orang Cilebut saja. Nah, orang-orang Cilebut ini namanya taksis, pengkhususan. Nah, kalau ini hasr, hasr itu beda dengan pengkhususan. Hasr itu artinya nafyu ghair madkur, menghilangkan selain yang disebut. Berarti selain yang disebut nggak ada semuanya. Itu namanya hasr. Ya, nafyu ghair madkur, menghilangkan hukum dari kecuali yang ada, yang lainnya tidak ada. Nah, berarti apa yang teman-teman pahami? Agamanya udah nasihat semuanya. Nasihat semuanya. Nah, makanya di sini dijelaskan ad-dinu munhasarun fi sifatin nasihat. Agama ini dikhususkan, ya, semua isinya adalah nasihat. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, ini pentingnya kita memahami teks-teks ayat dan juga hadis secara mantuk dan secara mafhum. Supaya apa? Supaya kita benar-benar dapat ilmu. Ya. Enggak sekedar baca, ya, tapi ilmunya benar-benar mantap di diri kita. Nah, berarti teman-teman sudah punya bayangan. Oh, berarti agama itu nasihatnya. Nah, tinggal kita bertanya, kalau gitu apa itu nasihat?
Nah, baik ya. Sudah paham ini ya? Sekarang kita bahas satu persatu sebagaimana yang ada dalam poin ini. Ya. Poin-poin bahasan, apa itu agama, apa itu nasihat dan sebagainya. Kita bahas satu persatu. Baik. Ad-dinu an-nasihatu. Agama adalah nasihat. Ya. Para ulama menjelaskan ketika bicara ad-din, agama, ya, diingatkan, ya, kita diingatkan oleh para ulama ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, apa din di sini artinya? Jaza, balasan. Ya. Din yang ada pada ayat Maliki Yaumiddin adalah jaza, balasan. Berarti bicara agama kita digiring untuk memperhatikan bahwa kita ini tidak lepas dari jaza, dari balasan. Baik balasan yang baik atau balasan yang buruk. Kapan? Setiap detik. Setiap detik. Bukan hanya 5 waktu. Ya, bukan hanya 5 waktu sholat, bukan. Semua setiap detik. Kita ini nggak lepas dari jaza. Nggak lepas dari dibalas oleh Allah. Baik balasan yang baik ataupun yang buruk. Teman-teman masih ingat kan ayatnya? Surah Al-Insyiqaq ayat 6. Ya. Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau ini sedang sibuk. Sedang sibuk. Diamnya teman, duduknya kita, tidurnya kita. Itu Allah mengatakan kita sedang sibuk. Apa maksudnya? Maksudnya jangan sampai detik-detik kita ini tidak mendapatkan pahala yang baik. Itu maksudnya. Jangan sampai menjadi dosa, tapi harus jadi pahala. Itu maksud teman-teman. Jadi jangan sia-siakan kata Allah. Waktumu yang aku berikan di dunia ini jangan sia-siakan. Jangan sampai diisi dengan dosa, tapi isi dengan pahala. Itu ayat maksudnya. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Jadi jadikanlah setiap detikmu berisi pahala, jangan sampai berisi dosa. Jadi walaupun kelihatannya teman-teman santai, tapi targetkan kata Allah pahala. Targetkan pahala. Maka ketika kita duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, berusahalah isi obrolan yang bermanfaat. Isi obrolan yang menjadikan kita mendapat pahala dari Allah. Isi dengan amal-amal yang buat kita merindukan nanti di akhirat digembirakan oleh Allah. Itu namanya kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Jadi Maliki Yaumiddin artinya di situ jaza. Kemudian di dalam surah yang Allah nyatakan bahwa agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Al-yawma akmaltu dinakum. Ya. Al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dina di sini Allah ridho Islam sebagai agamamu. Di sini din maksudnya amal. Amal, ya. Jadi di dunia ini Allah ridho kalian bersibuk-sibuk
berdasarkan Islam, mengikuti aturan Islam. Jadi apapun aktivitas kalian, kata Allah, aku ridho kalau aktivitas kalian sesuai dengan syariat Islam. Di sini din bermakna amal. Ya. Nanti amal-amal yang selama ini kita kerjakan di dunia akan Allah balas. Baik balas di dunia secara langsung atau nanti. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, jadi ketika kita bicara apa itu agama, ini harus kita pahami. Pertama, jaza wal amal. Ya. Jaza wal amal. Berarti kita harus menyibukkan diri kita dengan amal-amal. Ya. Yang amal-amal itu nanti akan menjadikan kita dibahagiakan oleh Allah di akhirat. Tentunya amal apa? Amal yang benar. Nah, supaya amal ini benar, maka ketika bicara agama, bicara tunduk dan hina. Ya, ini sudah dibahas pada pertemuan, kita ulang. Ya. Bicara agama, bicara khudu'. Ini khudu', ya. Dan zul. Kata para ulama, khudu' dan zul dua sifat dasar. Ya. Sifat yang mendasari seseorang ini bisa beramal bertarget pahala yang benar. Kalau tidak ada khudu' dan tidak ada zul, seseorang tidak akan pernah bisa beramal yang benar. Ya. Jadi sekali lagi, khudu' dan zul dua sifat dasar seseorang menjadi abdun. Masih ingat teman-teman ya? Ada abdun, ada abid. Abdun adalah hamba Allah yang beribadah dengan benar. Abid masih umum. Orang kafir bisa sebut abid. Orang munafik bisa sebut abid. Ya, pelaku-pelaku amal yang tidak benar abid semuanya. Tapi ketika seseorang sudah beramal benar seperti yang Allah inginkan, Allah tidak menyebut abid, tapi menyebut abdun. Ya, dan syarat utama untuk seseorang disebut abdun oleh Allah, khudu' dan dzul. Khudu' artinya tunduk, dzul merasa hina. Teman-teman sudah paham ketika bicara khudu'. Khudu' adalah bicara lahiriah. Ya. Sebagai bukti dari khusu'. Khusu' adalah dalam hati, khudu' adalah lahiriahnya. Jika seseorang ingin mengetahui khusu'kah dalam dirinya, sudah adakah kekhusuan dalam diri, tinggal lihat lahiriahnya. Ya. Lahiriahnya seperti apa? Kalau lahiriahnya masih sembarangan, minum masih sembarangan, makan masih sembarangan, masuk keluar rumah masih sembarangan, bicara masih sembarangan, itu belum khusyuk. Belum khusyuk. Ya. Ketika perilaku lahiriahnya diperhatikan oleh dirinya, jangan sampai tidak dapat pahala kebaikan Allah, maka dia konsentrasi, itu artinya khudu', berarti dia sudah khusyuk. Mau minum, dia hati-hati. Apa tujuan saya minum? Ya, bagaimana Allah menginginkan ketika kita minum? Allah ingin ketika kita minum berakhiran ampunan dosa. Maka Allah bimbing kita melalui Rasulnya, ucapkan bismillah agar diampuni dosanya selepas minum. Begitu juga selepas makan. Bukan sekedar kenyang, tapi Allah ingin makan selesai, engkau ampuni dosamu wahai hambaku. Mau masuk rumah, keluar rumah pun demikian. Tidak mentang-mentang rumah sendiri selonong aja, enggak. Allah bimbing kita beradab ketika masuk rumah. Bismillah, assalamualaikum. Langkahkan kaki kanan. Ketika tingkah laku kita secara lahiriah sudah mengikuti apa yang Allah inginkan, dicontohkan, itulah namanya khudu'.
Itu namanya khudu. Dan khudu tidak akan bisa tanpa khusyuk. Khusyuk itu kerjaan hati. Seseorang bisa khusyuk karena terus diisi hatinya dengan ilmu yang benar. Diekspresikan selahiriah. Itu namanya khudu. Nah, seorang yang beragama harus memperhatikan ini. Ya. Dan tidak akan bisa seorang khudu tanpa khusyuk, dan itulah hina, itulah dzul namanya. Ya. Jadi menghinakannya diri kita kepada Allah tidak bisa kecuali dengan ilmu. Ya, nggak bisa kita menghinakan kepada Allah tanpa ilmu, nggak bisa. Ya, menghinakan diri kita kepada Allah itu hanya bisa dengan ilmu. Itulah khudu' dan khusyuk. Nah, untuk membuktikan kita ini khusyuk, khudu' dan dzul, buktikan lagi dengan ketaatan. Jadi bicara agama, bicara ketaatan, ta'at. Ya, Ibnu Abbas mendefinisikan atau memberikan gambaran secara mudah ketika bicara taat. Ibnu Abbas mengatakan at-tauhid wa ittiba'us sunnah. Itu taat. Taat adalah at-tauhid. Apa maknanya? Bahwa kita ini menyembah Allah saja dengan benar. Itu tauhid maksudnya. Untuk membuktikan kita ini menyembah Allah saja dengan benar, ittiba'us sunnah, ikuti Rasul. Itu baru taat. Kalau tidak begitu, belum disebut taat. Ya. Jadi ciri dan kunci taat tauhid, ikuti ibadah kepada Allah saja dengan benar. Membuktikannya ikuti Rasul SAW. Nah, kemudian agama juga aturan syariat. Ya. Jadi cek di aturan, di syariat Allah, di kurikulum Allah. Sudah benar belum? Sudah benar belum? Mana yang belum? Mana yang sudah? Mana yang salah? Cek lagi, ya, dengan syariat Allah. Kalau teman-teman punya mobil, punya motor, suka diberi buku panduan, itulah cek di buku panduan sudah pas atau belum, ya, sudah semua disarankan apa belum ini. Nah, dari 4 ini semuanya adalah di dunia. Yang terakhir hisab. Jadi bicara agama, bicara hisab, bicara akhirat. Ya. Jangan sampai nanti kita di akhirat menyesal. Ya. Di akhirat menyesal sudah tidak ada obatnya. Ya. Walahum yusta'tabun. Orang yang mengalami penyesalan di akhirat la yusta'tabun. Mereka tidak akan diberi kesempatan kembali lagi ke dunia. Nah, maka sekali lagi teman-teman, ad-dinu an-nasihah, di antaranya yang harus kita pahami, ad-din itu seperti ini. Ya. Ad-din adalah seperti ini. Baik, sudah ini? Ya. Sekali lagi, inilah yang harus kita pahami dengan sesungguhnya ketika kita bicara agama. Orang yang tidak memahami din dengan seperti ini, amal-amalnya tidak akan seperti yang Allah inginkan. Nah, diperkuat dengan an-nasihah. Apa yang harus kita pahami ketika bicara nasihat? Nasihat ini pertama bisa berarti menambal. Ya. Menambal. Berarti apa? Berarti ada kerusakan di sana, ditambal. Kalau jahit, kain bolong ditambal, dijahit. Kalau tembok bolong ditambal pakai. Semuanya pokoknya semua yang tujuannya untuk memperbaiki kembali, ya. Itu namanya nasihat secara bahasa. Juga nasihat bisa berarti ikhlas. Ikhlas, ya. Bersih, murni. Kemudian nasihat juga bisa berarti membimbing. Ya. Nasihat juga bisa berarti semua hal yang bertujuan untuk perbaikan. Kemudian nasihat juga bisa berarti mengajak kepada berbuat baik dan melarang berbuat buruk.
Nah, nasihat juga berarti mau'izah. Apa itu mau'izah? Mau'izah itu memberitahukan sesuatu amalan disertai konsekuensinya. Ini nasihat teman-teman. Ya. Jadi ketika bicara nasihat, ini yang harus kita pahami. Apa ini? Semua hal yang bertujuan untuk berbaikan. Jadi apapun yang ada dalam agama tujuannya untuk kebaikan. Baik kebaikan dunia, terlebih kebaikan akhirat. Ya. Islam ini Rasulnya adalah Nabi Muhammad, dan Allah katakan rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi segenap alam seluruhnya. Artinya apa? Semua yang ada di alam ini dengan datangnya Islam, ya, Rasulnya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, itu semuanya mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Katakanlah mendapatkan kasih sayang, ya. Hanya bedanya ada kasih sayang Allah khusus di dunia, dan itu diwakili dengan nama Allah dan sifatnya Ar-Rahman. Ya, jadi Ar-Rahman itu nama sekaligus sifat Allah yang isinya kasih sayang yang meliputi semua makhluk Allah, tidak terbatas. Ya, siapapun, apapun, semua mendapatkan kasih sayang Allah. Ya, seperti itu. Orang-orang yang menentang saja dikasih sayangnya oleh Allah. Allah jamin rezekinya. Ya, Allah beri, Allah kabulkan keinginannya. Orang kafir ketika dalam posisi mazlum, dijolimi, doanya dikabul oleh Allah. Apalagi orang Islam, ya, itu lahir dari rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah yang bersumber dari kata dan sifat Allah, nama Rahman. Nah, Rahim nanti khusus kasih sayang Allah untuk orang-orang yang tadi yang paham agama, ya, yang memahami agama dengan benar. Mereka akan mendapatkan Rahim, ya. Allah menciptakan rahmat sebanyak 100. Satu untuk di dunia. Inilah dari rahmannya Allah. 99 Rahim untuk khusus orang yang beriman saja di akhirat nanti. Satu saja nggak habis-habisnya teman-teman. Ya. Satu rahmat Allah di dunia tidak habis-habisnya. Bagaimana dengan yang 99-nya? Nah, maka setelah kita paham Ar-Rahman Ar-Rahim, Ad-Dinu Nasihat, maka semua hal yang bertujuan untuk perbaikan itulah nasihat. Itulah nasihat. Ya. Jadi tidak ada agama mengajarkan keburukan setitik pun, nggak ada. Ya. Jadi kalau ada isu ini, isu itu tentang agama Islam, tentang keburukan, itu mereka belum paham, ya, belum paham ad-dinu an-nasihat. Tapi kalau mereka sudah paham ad-dinu an-nasihat, tidak, ya, tidak. Jadi sekali lagi, apa itu nasihat yang harus kita pahami? Nasihat adalah bisa berarti menambal, ya. Kemudian ikhlas, bersih, murni. Kemudian membimbing. Kemudian semua hal yang bertujuan untuk perbaikan. Kemudian mengajak kepada berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Dan kelima, 1, 2, 3, 6, mau'izah. Artinya apa? Memberitahukan, menyampaikan sebuah amalan, tapi disertai dengan penjelasan. Konsekuensinya, pahalakah, dosakah? Nah, jadi kita memberikan mau'izah kepada anak kita. Nah, sholat ya. Bukan hanya menyuruh, nak sholat ya, sampaikan. Nah, sholat ini begini-begini. Sholat ini akan berpahala jika engkau melaksanakan seperti ini. Tapi sholat akan menjadikan kamu berdosa, nak, jika sholatnya begini-begini. Itu namanya mau'izah.
Ya, jadi bukan hanya menyuruh saja atau bukan hanya melarang saja, tapi dijelaskan kenapa dilarang, kenapa disuruh, seperti apa pahalanya kalau begini, seperti apa dosanya kalau seperti. Itulah mau'izah. Itu makna dari nasihat. Ya, baik teman-teman. Sekarang lanjut. Setelah kita paham apa itu nasihat, ad-dinu nasihat, jadi semua agama itu munhasarun, ad-dinu munhasarun bisifatin nasihat. Agama semuanya diliputi nasihat, ya, tidak terkecuali. Apapun kondisinya seseorang saat itu tetap nasihat. Teman-teman diuji dengan kesulitan yang tidak pernah berhenti. Gimana? Nasihat itu. Tetap harus ingat bahwa ujian yang bertubi-tubi, yang seakan tidak pernah berhenti, kembali ke sini. Ad-dinu an-nasihat. Semuanya itu kebaikan namanya. Tidak pernah Allah zalim. Allah tidak pernah zalim. Wa ma Allahu yuridu dzulman lil alamin. Allah tidak pernah berkeinginan menzalimi alam ini, apalagi manusia. Ya. Baik teman-teman, bagi siapa nasihat? Bagi Allah, bagi kitab Allah, bagi Rasulullah, bagi para pemimpin umat Islam dan umat Islam secara umum. Tapi nanti penjelasannya belakangan, ya, karena ini butuh waktu yang lebih panjang lagi, ya. Jadi untuk penjelasan tentang nasihat ini bagi Allah seperti apa, nasihat bagi kitab Allah seperti apa, ini perlu penjelasan yang panjang, ya. Jadi tidak akan saya bahas sekarang, ya, karena waktunya juga tidak cukup. Nah, baik, sekali lagi saya bacakan. Ketika para sahabat mendengar Rasulullah bersabda ad-dinu an-nasihah, sahabat merespon, liman ya Rasulullah, seakan-akan begitu. Sahabat paham tanpa harus dijelaskan secara detail oleh Rasulullah. Sahabat paham. Apa buktinya? Langsung merespon, liman, bagi siapa, menurut siapa, untuk siapa nasihat itu. Rasul menjelaskan bagi ini. Ya, baik ya. Jadi nasihat adalah bagi Allah, bagi kitab Allah, bagi Rasulullah, bagi para pemimpin umat Islam dan umat Islam secara umum. Jadi ini tidak lepas dalam kehidupan kita seperti ini, ya. Dalam kehidupan kita tidak lepas dari Allah, dari kitab Allah, dari Rasulullah, dari para pemimpin Islam dan umat Islam sendiri. Baik ya. Artinya apa? Terkait dengan pelakunya. Jadi Allah menetapkan di dalam agama Allah pelaku agama, ya, pelaku agama. Artinya yang akan beramal agama siapa? Manusia, ya, manusia. Inilah pelakunya manusia. Nah, ketika manusia sebagai pelaku agama akan beramal, akan berperan, maka Allah ingatkan, wahai manusia, ketika engkau beramal agama, engkau tidak cukup hanya dirimu saja. Engkau butuh Allah, engkau butuh kitab Allah, engkau butuh Rasulku, utusanku, ya. Engkau juga butuh para pemimpin, bahkan engkau juga butuh dirimu sendiri. Nah, jika engkau paham kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka insya Allah engkau akan menjadi hamba yang beramal benar, sebagaimana makna dari nasihat itu, ya. Baik teman-teman, lihat berikutnya. 4. Nah, kita sudah ke poin 4 ya. Setiap muslim membutuhkan nasihat, ya. Setiap muslim membutuhkan nasihat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah satu, seorang muslim itu seyogianya, sepantasnya, selayaknya, ya. Mungkin kalau dikatakan lebih ini lagi, sewajibnya. Nah, gitu ya. Jadi seorang muslim membutuhkan nasihat. Apa maksudnya? Seorang muslim itu seyogianya siap menerima nasihat, ya.
siap menerima nasihat. Apa kata Rasulullah ketika bicara hak antar sesama muslim? Idas tamsohaka fansahu. Kalau ada yang meminta kepadamu nasihat, nasihati. Berarti bisa kita tambah teman-teman. Seorang muslim itu seyogianya siap menerima dan siap diminta. Ya. Kalau melihat hakul muslim alal muslim, ada khomsun, ada situn, hak muslim dengan muslim yang lain, dalam satu hadis ada 5, satu hadis ada 6. Di antaranya ijaz tansohaka, jika ada seseorang meminta kepadamu nasihat, fansahu, beri nasihat itu. Berarti di sini harus kita tambah lagi nih, seorang muslim itu seyoganya siap menerima nasihat juga siap memberi nasihat. Ya, begitu. Nah, tadi bicara nasihat adalah bicara kebaikan seluruhnya, bicara kebaikan dan perbaikan seluruhnya, bicara hal-hal yang baik dimanapun, kapanpun, itulah nasihat. Ya. Jadi sekali lagi, setiap muslim membutuhkan nasihat. Apa maksudnya? Satu, seorang muslim itu seyogyanya, sepantasnya siap menerima nasihat dan siap memberi nasihat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seorang muslim yang siap menerima nasihat, saya tambah, dan siap memberi nasihat, ya, menunjukkan sempurnanya pemahaman dirinya dalam beragama atau terhadap agamanya. Tuh teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin melihat sempurnakah saya dalam memahami agama Islam ini, tinggal lihat suka nggak nasihat. Ya. Kalau nggak suka nasihat, berarti belum sempurna pemahaman agamanya. Diingatkan marah, diingatkan berbalik benci, berarti menunjukkan belum sempurna pemahaman dirinya terkait dengan agamanya. Imam Ahmad pernah berkata, min qillati fiqhi rajulin ayyuqallida dinahu ar-rijal. Ya. Di antara tanda lemahnya pemahaman seseorang dalam masalah agama adalah apa? Menyuruh orang taklid. Ya, menyuruh orang taklid. Mempengaruhi agar seseorang itu taklid. Nah, orang yang memberikan pengaruh terhadap orang lain supaya taklid, itu tandanya orang itu lemah dalam pemahaman agamanya. Jadi gimana caranya? Jangan menyuruh orang, mempengaruhi orang untuk taklid, jangan. Karena taklid itu adalah tidak ilmiah, ya. Mengikutinya pakai hawa nafsu kalau bahasa kitanya. Kalau bahasa Al-Qur'annya pakai hawa, ya. Bahasa kitanya pakai hawa nafsu. Ketika kita beramal agama tapi pakai hawa atau hawa nafsu, itu taklid namanya. Orang yang taklid itu tandanya pemahaman agamanya lemah. Berarti belum sempurna. Ya, belum sempurna. Waliyadzubillah. Nah, jadi saya baca sekali lagi teman-teman. Seorang muslim yang siap menerima nasihat, saya tambah, dan memberi nasihat, itu menunjukkan sempurnanya pemahaman dirinya dalam beragama atau menunjukkan sempurnanya pemahaman dirinya terhadap agamanya. Ya. Jadi Allah ciptakan agama ini untuk menjadikan setiap individu muslim ini benar-benar sempurna. Ya. Akalnya sempurna, tidak terkungkung dan tidak dikungkung. Ya. Jadi mari teman-teman yang Allah muliakan, ya,
merdekakan diri kita, ya. Jangan kita kungkung dengan sesuatu yang menjadikan kita tidak sempurna agama kita. Dengan apa? Dengan tidak berusaha menjadikan hati kita ini akal. Ya, selalu ingat teman-teman, ketika disebut akal adalah qalbun alladzi qadim tala'a bil ilmi. Ketika disebut akal adalah qalbun, hati, ya, mudghah, secara fisik mudghah, segumpal daging. Tapi dia sudah berisi ilmu yang benar, yang sumbernya syariat. Itulah hakikat akal. Jadi kalau seseorang ilmunya bukan ilmu yang benar dari syariat, tidak dibandingkan benar, itu tidak disebut akal. Jadi penyebutan akal itu penyebutan yang mulia. Untuk sebuah hati sudah berisi ilmu yang benar. Kalau ilmunya tidak benar, bukan disebut akal. Ya, makanya akal harus dijaga. Di dalam beragama ini harus dijaga. Dan itu juga merupakan syarat rukun untuk bisa beribadah dengan benar. Ya, jadi berarti seorang muslim yang siap menerima nasihat dan memberi nasihat, itu berarti akal, muslim berakal. Ya, tidak siap dinasehati, berat menerima nasihat, berarti berat menerima kebaikan, berarti belum sempurna. Apanya? Pemahaman agamanya. Nah, baik teman-teman, sepertinya itu saja ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas yang tadi. Ya, apa yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah satu persatu. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu pada pertemuan berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa ya, kita tutup saja dengan doa penutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.